Matahari pagi menembus kabut lembah Tianyi, menyinari istana keluarga Ling yang megah dan kuno. Ling Xuanji duduk di balkon tinggi, menatap sungai yang berkelok seperti naga, namun hatinya gelisah. Hari itu adalah ritual pemberian restu leluhur, sebuah tradisi turun-temurun yang menentukan nasib setiap keturunan keluarga Ling. Xuanji menutup matanya, merasakan tekanan dari patung-patung leluhur yang seakan menatapnya dengan mata batu dingin. Xuanji, waktunya ritual telah tiba. Suara ibunya terdengar lembut, namun tegas. Dia menggeleng, langkah kakinya mantap. Aku tidak akan ikut ritual itu. Keluarga tercengang. Menolak restu leluhur adalah dosa besar, bahkan bisa membuat garis keturunan keluarga terhapus. Namun Xuanji memiliki alasan sendiri. Ia menemukan sebuah gulungan kuno yang tersembunyi di ruang bawah tanah istana. Gulungan itu berisi mantra yang mampu menghapus nama leluhur dari catatan sejarah. Di tengah heningnya aula ritual, Xuanji membuka gulungan itu. Cahaya biru lembut memancar dan udara terasa tegang seperti di ujung pedang. "Apakah kau sadar apa yang kau lakukan, Xuanji?" tanya ayahnya dengan suara bergetar. Xuanji menatap ayahnya dengan dingin, tapi tenang. "Aku ingin bebas, bebas dari takdir yang ditentukan leluhur. Aku akan menulis sejarahku sendiri." Seorang penjaga istana yang setia mencoba menghentikannya, namun tubuh Xuanji memancarkan aura aneh yang membuat penjaga itu mundur tanpa sadar. Cahaya gulungan semakin terang, seolah menelan setiap patung leluhur satu persatu. Seketika, patung leluhur pertama retak dan hancur menjadi debu yang dihisap gulungan. Xuanji menatapnya tanpa emosi. Setiap nama yang hilang membuat jantungnya berdebar, namun juga terasa seperti beban yang terlepas dari bahunya. Orang-orang di aula terperangah, tidak ada yang pernah melihat kekuatan seperti ini sebelumnya. Ini tidak mungkin!" teriak seorang tetua keluarga, namun Xuanji hanya tersenyum tipis. "Ini hanya permulaan." Di langit, burung-burung terbang ketakutan, seakan merasakan perubahan besar di dunia. Gulungan itu bergetar hebat, lalu menyerap sisa aura leluhur di aula, meninggalkan keheningan yang mencekam. Mo Yunhe, sahabatnya yang mengintip dari balik tirai, menelan ludah. "Xuanji, kau benar-benar akan melakukannya?" Xuanji menoleh sebentar, tatapannya tajam. "Tidak ada yang boleh mengikatku. Tidak ada leluhur, tidak ada garis keturunan. Aku akan menciptakan sejarahku sendiri." Di luar istana, bayangan gelap menyelimuti lembah. Suara langkah kaki misterius terdengar di kejauhan, pertanda bahwa tindakan Xuanji akan menarik perhatian kekuatan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sejak peristiwa di aula ritual, kabar tentang Ling Xuanji yang menghancurkan restu leluhur tersebar seperti api liar di seluruh Tianyi. Di kuil klan Bai, Bai Lianhua menatap gulungan berwarna biru yang muncul di langit dari jauh, matanya bersinar dengan kemarahan. "Seorang anak muda berani menantang seluruh sejarah leluhur kita," gumamnya sambil mengepalkan tangan. Sementara itu, Ling Xuanji duduk di ruang pusaka tersembunyi, mempelajari gulungan lebih dalam. Ia menemukan bahwa kekuatan itu tidak hanya menghapus nama, tapi juga bisa menghapus kenangan orang-orang tentang leluhur tersebut. Mo Yunhe muncul dari bayangan. "Xuanji, kau tidak takut dampaknya?" tanyanya, wajahnya tegang. "Takut? Tidak," jawab Xuanji. Matanya menatap gulungan yang berpendar. "Ini adalah satu-satunya cara untuk bebas dari takdir." Di istana klan Shen, seorang tetua membuka buku tua. Seseorang sedang mengacaukan aliran sejarah. Ini bisa mengguncang seluruh benua. Ling Xuanji mencoba eksperimen kedua. Kali ini, ia menargetkan patung leluhur besar yang dikenal sebagai pendiri garis keturunan Ling. Saat aura biru gulungan menyentuh patung itu, patung perlahan memudar, dan nama pendiri hilang dari silsilah keluarga. Keluarga Ling histeris. "Xuanji, hentikan sekarang juga. Kau akan mengutuk kita semua." Tetapi Xuanji tetap tenang. "Aku bukan untuk mengutuk. Aku hanya ingin membebaskan diri dari belenggu mereka." Di luar istana, angin dingin berputar liar, membawa kabar ke klan-klan lain bahwa kekuatan yang belum pernah ada muncul di Tianyi. Bai Lianhua mulai mengerahkan pasukan spiritualnya untuk menghadapi Xuanji. Mengetahui bahwa jika ia tidak menghentikan anak muda ini,
seluruh klan akan kehilangan jejak sejarah mereka. Xuanji menyadari ancaman itu. Ia membuka portal ke dimensi pusaka tersembunyi, menyiapkan jalur untuk melarikan diri jika keadaan menjadi tidak terkendali. Sementara itu, Feng Ziyun, sang mentor misterius, muncul dari bayangan. Xuanji, kau telah melangkah terlalu jauh. Dunia sejarah tidak bisa begitu mudah diubah. Xuanji menoleh, ekspresinya tenang namun penuh tekad. Aku siap menghadapi konsekuensi itu. Tidak ada yang bisa mengikatku lagi. Feng Ziyun tersenyum tipis, seakan melihat potensi besar dalam diri anak muda itu. Baiklah, mari aku ajari kau rahasia yang bahkan para dewa takut untuk sentuh. Di malam hari, bayangan gelap mengintai dari atas gunung, mata merah bersinar di kegelapan. Kekuatan yang lebih besar mulai bergerak, menandakan bahwa tindakan Xuanji telah memicu peringatan dunia yang lebih luas. Mo Yunhe menatap Xuanji dengan cemas. Ini baru permulaan, kekuatan mereka tidak akan tinggal diam. Xuanji menarik nafas panjang, menatap bintang-bintang di langit malam. Biarkan mereka datang, aku akan menghapus semua jejak leluhur yang mengekang kita. Dan di kejauhan, gelombang energi dari klan-klan lain mulai menyatu, seakan seluruh benua Tianyi bersiap menghadapi perubahan sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3 hari sejak Xuanji menghapus nama leluhur pendiri keluarga Ling, kabar itu telah menyebar ke seluruh Tianyi. Di klan Bai, Bai Lianhua memimpin rapat darurat. Anak muda itu mengancam seluruh sistem klan kita. Aku tidak akan membiarkannya hidup bebas. Ia mengerahkan pasukan spiritual terkuatnya untuk melacak Xuanji. Setiap anggota pasukan memiliki kemampuan untuk merasakan jejak energi leluhur yang tersisa. Sementara itu, Xuanji tengah berada di ruang pusaka tersembunyi, mempelajari gulungan lebih dalam. Ia menyadari bahwa setiap kali nama dihapus, sejarah dunia sedikit berubah. Bahkan orang-orang kehilangan ingatan tentang peristiwa yang terkait leluhur itu. Mo Yunhe mengamati dengan cemas. Xuanji, jika kau terlalu sering menggunakan gulungan, realitas bisa runtuh. Kau mengerti itu, kan? Jangan khawatir, jawab Xuanji, senyumnya tipis. Aku hanya ingin membersihkan belenggu mereka, bukan menghancurkan dunia. Di lembah terlarang, pasukan Bai mulai mendekat. Energi spiritual mereka bergetar seperti petir yang siap menyambar. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di hadapan Xuanji. Bai Lianhua sendiri, matanya menyala dengan kemarahan. Ling Xuanji, hentikan perbuatanmu sekarang atau aku akan menghapusmu dari sejarah juga. Xuanji menatapnya dingin. Aku tidak takut pada leluhurmu, apalagi padamu. Bai Lianhua melontarkan mantra kuno. Gelombang energi spiritual berwarna merah menyebar ke seluruh ruangan pusaka. Xuanji mengangkat gulungan, cahaya biru menyala lebih terang dari sebelumnya. Ia menembakkan energi gulungan itu, menciptakan perisai temporal yang menahan serangan Bai. Jangan kira aku tidak bisa menahanmu. Bai menggeram, lalu memanggil makhluk spiritual besar untuk menyerang Xuanji. Makhluk itu mengaum, menyerang dengan kekuatan yang mampu menghancurkan bukit-bukit kecil di sekitarnya. Xuanji menghela nafas, membuka mantra inversi Kronos untuk pertama kali dalam pertempuran nyata. Makhluk itu tiba-tiba membeku, seakan waktu di dalam tubuhnya berhenti total. Bai Lianhua terkejut. Apa ini? Kekuatan yang mampu membalik waktu. Xuanji melangkah maju, energi gulungan mengalir dari tangannya ke tanah, memutihkan jejak leluhur yang tersisa di sekitarnya. Mo Yunhe menatap dengan kagum sekaligus cemas. Xuanji, kekuatanmu sudah setara dengan legenda kuno yang bahkan para dewa takut. Bai Lianhua mengerutkan kening, menyadari bahwa ia menghadapi ancaman yang jauh lebih besar daripada sekadar anak muda memberontak. Dalam hening sejenak, Xuanji menatap lawannya. Tatapannya dingin tapi tenang. Kau bisa mencoba menghentikanku, tapi sejarah ini bukan lagi milikmu. Di kejauhan, bayangan gelap yang mengintai sejak episode 1 bergerak seakan tersenyum. Perubahan sejarah yang dilakukan Xuanji telah menarik perhatian kekuatan yang lebih tua dan lebih berbahaya. Dan di langit Tianyi, bintang-bintang seolah bergetar, menandakan bahwa dunia telah memasuki fase baru, fase di mana takdir leluhur tidak lagi mutlak. Setelah pertarungan dengan Bai Lianhua, berita tentang kekuatan Xuanji menyebar ke seluruh Tianyi lebih cepat dari angin. Di klan Zhu, pemimpin klan tua membuka gulungan ramalan. Anak muda itu telah melintasi batas yang bahkan para leluhur tak berani sentuh. Ini
bisa menghancurkan keseimbangan seluruh dunia. Xuanji kembali ke ruang pusaka tersembunyi, memperhatikan jejak nama-nama leluhur yang telah ia hapus. Ada rasa puas sekaligus kehampaan dalam dirinya. Mo Yunhe menatap sahabatnya. Xuanji, jika kau terus seperti ini, tidak hanya klan yang marah, tapi seluruh Tianyi akan mengincarmu. Xuanji tersenyum tipis. Biarkan mereka datang. Aku ingin dunia ini benar-benar bebas dari belenggu masa lalu. Di malam hari, Bai Lianhua kembali menemui Xuanji. Kali ini, ia membawa perwakilan dari 3 klan besar lainnya, masing-masing dengan kemampuan unik yang dapat menahan kekuatan temporal. Kau benar-benar ingin menantang seluruh dunia? Bai menatap Xuanji tajam. Dunia bukan milik leluhur, dunia ini milikku untuk dijalani, jawab Xuanji tanpa ragu. Feng Jiun muncul dari bayangan, menatap Xuanji dengan serius. Kau sedang menulis ulang sejarah, Xuanji. Setiap nama yang hilang bisa menarik konsekuensi yang bahkan aku tak bisa prediksi. Xuanji mengangguk. Aku sudah siap menerima semua risiko itu. Tidak ada yang akan mengikatku. Bai Lianhua mengangkat tangan, memanggil energi kuno yang bisa menahan ruang dan waktu. Portal mini terbentuk mengunci Xuanji di satu titik. Namun Xuanji membuka gulungan dan memutar energi temporal. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya berlapis-lapis dimensi, membuat pasukan Bai terhenti bingung. Mo Yunhe tercengang. Xuanji, kau benar-benar menguasai manipulasi sejarah. Ini baru permulaan, gumam Xuanji sambil melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan jejak energi yang menghapus sebagian kenangan tentang keberadaan leluhur di area itu. Bai Lianhua dan sekutunya mulai panik, menyadari bahwa mereka bukan hanya menghadapi seorang anak muda, tapi kekuatan yang bisa menghapus eksistensi mereka sendiri dari catatan dunia. Tiba-tiba, sebuah suara berat bergema dari langit. Siapa yang berani mengacaukan sejarah para leluhur? Bayangan raksasa muncul, tubuhnya berlapis cahaya emas kuno, seakan merupakan manifestasi seluruh leluhur Tianyi. Xuanji menatapnya dingin. Aku tidak takut padamu. Aku akan menghapus semua yang mengekang manusia. Bai Lianhua menunduk sedikit, sadar bahwa mereka semua kini berada di bawah ancaman kekuatan yang tak pernah mereka bayangkan. Feng Jiun menepuk bahu Xuanji. Xuanji, ini bukan hanya pertarungan dengan klan. Kau baru saja memancing perhatian kekuatan yang mengatur sejarah seluruh dunia. Di langit malam, cahaya energi raksasa itu memancar, menyinari seluruh lembah Tianyi, menandakan bahwa konflik antara Xuanji dan para leluhur telah memasuki tahap baru, lebih berbahaya dan lebih menentukan daripada sebelumnya. Dan di dalam hati Xuanji, tekad semakin membara. Jika sejarah ingin mengekang manusia, aku akan menulis ulang seluruhnya. Langit Tianyi bergemuruh saat manifestasi raksasa leluhur menyebarkan aura emas yang menekan seluruh lembah. Bai Lianhua berlutut sejenak, mencoba menahan energi dahsyat itu, sementara pasukan klan lainnya tersapu gelombang tekanan spiritual. Xuanji berdiri tegak di tengah ruang pusaka tersembunyi, gulungan biru di tangan, matanya memantulkan cahaya yang lebih tajam daripada pedang. Jika kalian ingin mengikatku, datanglah. Aku tidak akan mundur, teriaknya, suaranya menggema menembus kabut malam. Feng Jiun muncul di sampingnya, wajahnya serius. Xuanji, jangan terlalu lama di sini. Kekuatan ini bisa menghancurkan ruang pusaka, bahkan membahayakan dirimu sendiri. Xuanji tersenyum tipis. Aku sudah siap. Biarkan mereka melihat apa artinya sejarah yang terhapus. Manifestasi leluhur mengangkat tangan, menyerang dengan gelombang energi yang mampu menghancurkan gunung. Xuanji memutar gulungan, menciptakan perisai temporal yang menahan serangan itu. Waktu di sekitar manifestasi melambat, membuatnya bergerak seperti dalam mimpi yang menjerat. Bai Lianhua menatap kekagetan. Bagaimana bisa seorang anak muda menguasai kekuatan ini? Mo Yunhe mencengkeram tangannya sendiri, menahan rasa takut. Ini bukan sekadar menghapus nama, ini mengubah fondasi seluruh sejarah. Xuanji melangkah maju, setiap langkah meninggalkan jejak energi biru yang menyedot sebagian aura leluhur dari manifestasi. Manifestasi mengaum seakan kesakitan, dan kilatan cahaya emasnya mulai memudar di beberapa bagian. Bai Lianhua berteriak, "Hentikan, kau akan membahayakan seluruh dunia." "Dunia ini tidak pernah bebas," jawab Xuanji dingin.
Sekarang, waktunya manusia menentukan nasib mereka sendiri. Feng Ziyun menatap Xuanji, menyadari bahwa anak muda ini telah melampaui batas yang bahkan ia sendiri tidak pernah capai. Di kejauhan, bayangan gelap dari kekuatan kuno yang mengamati sejak episode 1 itu tersenyum. Akhirnya, permainan baru dimulai. Xuanji menutup mata sejenak, merasakan gelombang energi manifestasi yang mulai kehilangan stabilitas. Saat ia membuka mata, gulungan biru memancarkan cahaya yang lebih intens, memutarbalikkan sebagian besar manifestasi hingga beberapa bagian dari tubuhnya hilang dari keberadaan. Pasukan Bai mundur ketakutan, menyadari bahwa kekuatan Xuanji bukan hanya ancaman, tapi sebuah revolusi terhadap seluruh tatanan klan. Bai Lianhua menunduk dalam kekalahan sementara. Anak muda, kau telah mengubah segalanya, tapi ini baru permulaan. Xuanji menatapnya dingin, gulungan biru berdenyut di tangannya. Jika sejarah ingin mengekang manusia, aku akan menulis ulang seluruhnya. Dan tidak akan ada yang bisa menghentikanku. Di langit Tianyi, cahaya energi biru dan emas bertemu, menandai awal konflik baru yang akan mengubah nasib semua klan, semua leluhur, dan seluruh dunia. Keesokan harinya, Tianyi dibanjiri kabar tentang pertempuran Xuanji dengan manifestasi leluhur. Banyak klan mulai panik dan memperkuat pertahanan spiritual mereka. Di klan Feng, pemimpin tua mengerutkan kening. Anak muda itu mengacaukan hukum leluhur. Jika tidak segera dihentikan, seluruh dunia akan terguncang. Sementara itu, Ling Xuanji kembali ke ruang pusaka tersembunyi. Ia merasakan perubahan aneh. Beberapa peristiwa di sejarah dunia mulai menghilang dari ingatan manusia. Mo Yunhe menatap Xuanji dengan cemas. Setiap kali kau menggunakan gulungan, dunia kehilangan sebagian dari dirinya. Apa kau yakin ini aman? Xuanji mengangkat gulungan. Ini harus dilakukan. Kalau tidak, manusia akan selalu terikat oleh masa lalu yang mengekang mereka. Di klan Zhu, seorang tetua-tua membuka catatan kuno dan mendesah. Anak itu telah memecahkan batas kekuatan sejarah. Kita tidak bisa lagi diam. Bai Lianhua menatap bintang-bintang di langit malam. Aku harus mencari cara lain. Kekuatan Xuanji terlalu kuat untuk dihadapi secara langsung. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di kota Tianyi. Energi gelapnya menyebar ke seluruh lembah. Ini bukan leluhur, tapi entitas misterius yang tertarik pada perubahan sejarah. Feng Ziyun menatap Xuanji. Kau telah menarik perhatian kekuatan yang lebih tua dari para leluhur. Mereka tidak akan membiarkan sejarah diubah begitu saja. Xuanji mengangguk dingin. Kalau begitu, biarkan mereka datang. Aku siap. Entitas itu mulai menyerap jejak energi sejarah di sekitar, membuat bumi bergetar dan langit berwarna ungu gelap. Mo Yunhe menahan Xuanji. Kau harus berhati-hati. Kekuatan mereka berbeda dari leluhur biasa. Ini bisa menghancurkanmu. Xuanji tersenyum tipis. Aku sudah melewati batas para leluhur. Seberapa kuat pun mereka, aku akan tetap melangkah. Di kejauhan, Bai Lianhua menyiapkan alat kuno yang mampu memanipulasi ruang waktu sebagai upaya menahan kekuatan Xuanji. Entitas misterius itu mulai menyerang desa-desa di Tianyi, menyerap kekuatan spiritual semua makhluk yang ada. Xuanji melangkah keluar dari ruang pusaka, gulungan biru berdenyut di tangannya, siap menghadapi ancaman yang lebih besar daripada sebelumnya. Feng Ziyun menatapnya, mata penuh peringatan. Anak muda, jika kau gagal kali ini, bukan hanya sejarah yang hilang, tapi kau juga bisa ikut musnah. Xuanji menarik nafas panjang, merasakan seluruh energi di sekitarnya berpadu dengan gulungan. Aku tidak peduli risikonya. Ini adalah jalan yang harus kulalui. Pertarungan antara Xuanji dan entitas misterius pun dimulai. Energi biru, gulungan beradu dengan kegelapan ungu yang menelan langit, menciptakan badai yang mengguncang seluruh benua Tianyi. Di tengah pertempuran, Xuanji menyadari satu hal. Kekuatan gulungannya bisa mempengaruhi entitas itu, tapi setiap kali ia menggunakan kekuatan, bagian dari sejarah dunia menghilang selamanya. Mo Yunhe menatap sahabatnya dengan tegang. Xuanji, sampai kapan kau akan terus melangkah di jalan ini? Xuanji menatap langit, matanya menyala dengan tekad membara. Sampai dunia ini benar-benar bebas, atau sampai aku sendiri hilang dari sejarah. Badai energi menghancurkan lembah Tianyi. Cahaya biru gulungan Xuanji bersilang dengan kegelapan ungu entitas misterius,
menciptakan riak yang memutar langit dan bumi. Mo Yunhee menjerit, berusaha menahan reruntuhan yang beterbangan. Xuanji, kau harus berhati-hati, ini bukan pertarungan biasa. Xuanji melangkah di atas pecahan batu, matanya fokus. Aku tahu, tapi jika aku mundur sekarang, semua pengorbanan sia-sia. Entitas misterius mengaum, tubuhnya berubah bentuk, memunculkan ratusan tangan gelap yang mencoba meraih Xuanji. Dengan satu gerakan gulungan, Xuanji memutar energi temporal, menghentikan gerakan tangan-tangan itu dalam sekejap. Feng Ziyun muncul di udara, melayang di sampingnya. Xuanji, kau mulai menyentuh inti dari hukum sejarah. Ini bisa memunculkan reaksi dari para leluhur yang lebih tinggi. Xuanji menatap guru kecilnya. Aku siap, aku tidak ingin terikat lagi oleh nama atau jejak mereka. Di kejauhan, Bai Lianhua dan pasukan klan mulai merapat. Mereka menyadari bahwa jika Xuanji kalah atau menang, dunia akan berubah secara drastis. Entitas misterius menyerang lagi. Kali ini menyebarkan gelombang energi yang menelan desa-desa sekitarnya. Xuanji menutup mata sejenak, merasakan aliran energi sejarah di sekitarnya. Ia membuka mantra baru dari gulungan, inversi Kronos tingkat lanjutan. Waktu di sekitar entitas mulai melambat drastis. Setiap gerakan entitas seperti tersedak dalam dimensi yang terbalik. Bai Lianhua terkejut melihat fenomena itu. Dia benar-benar mengendalikan waktu dan sejarah. Xuanji melangkah maju, setiap langkahnya meninggalkan jejak energi biru yang menghapus sebagian keberadaan entitas. Entitas misterius meraung kesakitan, tubuhnya mulai memudar sebagian. Siapa kau yang berani mengubah takdir para leluhur? Xuanji tersenyum dingin. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku akan menulis sejarah versi manusia, bukan versi mereka. Mo Yunhee menahan Xuanji sebentar. Hati-hati, setiap kali kau menggunakan gulungan, dunia bisa kehilangan bagian dari dirinya selamanya. Xuanji mengangguk, menatap tanah yang bergetar di bawah kaki mereka. Aku tahu risikonya, tapi aku tidak akan mundur. Dalam satu gerakan besar, Xuanji memutar gulungan, menghapus sebagian besar entitas misterius dari keberadaan. Energi ungu dan biru beradu, menciptakan ledakan cahaya yang menerangi seluruh Tianyi. Bai Lianhua menunduk, menyadari bahwa kekuatan Xuanji bukan sekadar pemberontakan terhadap klan, tapi revolusi terhadap hukum alam dan sejarah itu sendiri. Di langit malam, bayangan gelap yang mengintai dari jauh tersenyum, merasakan gelombang kekuatan Xuanji. Akhirnya, anak muda itu mulai menarik perhatian para leluhur sejati. Dan di dalam hati Xuanji, tekadnya semakin membara. Jika dunia ingin mengekang manusia dengan sejarah, aku akan menghapus sejarah itu sendiri dan membentuk dunia baru. Setelah pertarungan melawan entitas misterius, Tianyi tetap berguncang. Desa-desa hancur dan energi sejarah terasa tercemar di seluruh lembah. Di puncak Gunung Shen, para tetua klan berkumpul, wajah mereka penuh kekhawatiran. Anak muda itu, kekuatannya sudah melampaui batas manusia biasa, ujar pemimpin klan Shen. Bai Lianhua menunduk di samping mereka. Jika kita tidak bertindak sekarang, seluruh sejarah leluhur akan hilang selamanya. Di ruang pusaka tersembunyi, Xuanji menatap gulungan biru yang berdenyut semakin kuat. Ia merasakan perubahan besar dalam aliran sejarah. Mo Yunhee menatap sahabatnya dengan cemas. Xuanji, kekuatanmu telah menarik perhatian para leluhur sejati. Mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja. Xuanji tersenyum tipis. Mereka boleh datang, aku sudah siap menghadapi siapapun. Di langit Tianyi, cahaya berlapis-lapis muncul. Manifestasi para leluhur sejati muncul, tubuh mereka bercahaya emas dan perak, aura mereka menekan seluruh benua. Feng Ziyun muncul di samping Xuanji, ekspresinya serius. Xuanji, ini adalah pertarungan yang menentukan. Para leluhur ini bukan sekadar simbol sejarah, mereka adalah hukum alam. Xuanji menatap mereka dingin. Kalau hukum alam mengekang manusia, maka aku akan menulis ulang hukum itu sendiri. Para leluhur mulai bergerak, menyerang dengan kombinasi energi spiritual yang kompleks, memutar waktu dan ruang di sekitarnya. Bai Lianhua dan pasukan klan lainnya ikut menahan Xuanji, berharap dapat melindungi keberadaan klan mereka. Xuanji membuka gulungan, memutar energi temporal lebih dahsyat dari sebelumnya. Waktu di sekitarnya berputar terbalik, membuat beberapa serangan para leluhur meleset. Mo Yunhee menatap kagum sekaligus takut. Xuanji,
kau benar-benar mengubah hukum sejarah, bukan sekadar menghapus nama. Xuanji melangkah maju, setiap langkahnya meninggalkan jejak energi biru yang memutarbalikkan sebagian kekuatan para leluhur. Salah satu leluhur sejati berteriak, "Siapa yang berani menentang kami? Kau tidak punya hak untuk menghapus sejarah kami." Bukan hak, tapi kebutuhan. Manusia harus bebas dari takdir yang mereka tidak pilih, jawab Xuanji dengan tenang. Feng Ziyun memperingatkan, "Xuanji, semakin kau menggunakan kekuatan ini, semakin besar risiko kehilangan dirimu sendiri dari sejarah." Xuanji menutup mata sejenak, merasakan aliran sejarah berputar dan terhenti sebagian. "Aku sadar, tapi aku tak peduli. Jika aku harus menghilang, lebih baik aku menghilang dengan dunia baru yang aku buat." Para leluhur semakin marah, menyerang dengan kombinasi cahaya emas dan perak, menciptakan ledakan yang mengguncang seluruh Tianyi. Di tengah semua kekacauan itu, Xuanji memutar gulungan untuk pertama kali dalam pertarungan nyata melawan para leluhur sejati, menandai bahwa dunia sejarah kini berada di ambang perubahan besar. Langit Tianyi berubah menjadi ungu gelap bercampur kilatan biru saat kekuatan Xuanji dan para leluhur sejati bertabrakan. Bai Lianhua menatap dari kejauhan, wajahnya tegang. "Aku tidak menyangka dia mampu bertahan melawan mereka." Xuanji berdiri di tengah ledakan energi, gulungan biru berdenyut kuat di tangannya. Setiap cahaya yang dipancarkan menelan sebagian aura leluhur. Mo Yunhe menjerit, "Xuanji, jangan terlalu lama. Kau mulai menguras stabilitas seluruh benua." Namun Xuanji menatap ke depan dengan dingin. "Aku harus terus. Jika aku mundur sekarang, manusia akan tetap terikat oleh masa lalu." Manifestasi para leluhur berputar, menyerang dengan kombinasi cahaya emas dan perak yang mampu menghancurkan gunung. Xuanji membuka mantra baru dari gulungan, inversi Kronos Supreme, memutar balik aliran waktu di sekitarnya. Beberapa serangan leluhur membeku di udara, gerakan mereka melambat hingga hampir tak bergerak, memberikan Xuanji kesempatan untuk menyerang balik. Bai Lianhua terkejut melihat fenomena itu. Dia benar-benar menguasai hukum waktu dan sejarah. Feng Ziyun muncul di sampingnya. Serius. Ini kekuatan yang bahkan para dewa pun takut untuk sentuh. "Xuanji, jangan lalai." Xuanji melangkah maju, setiap langkahnya meninggalkan jejak energi biru yang menghancurkan sebagian keberadaan para leluhur dari sejarah. Salah satu leluhur sejati menjerit marah, "Siapa kau yang berani menulis ulang takdir kami, Wei? Bukan aku yang berani, tapi dunia ini harus bebas dari takdir yang mengekang," jawab Xuanji dengan tenang. Mo Yunhe menahan napas, menyadari bahwa kekuatan Xuanji telah menyentuh inti dari sejarah Tianyi. Gelombang energi dari pertarungan menghancurkan hutan, gunung, dan sungai di sekitarnya, mengubah lanskap benua menjadi medan perang yang kacau. Bai Lianhua mulai panik. Jika ini terus berlanjut, seluruh dunia akan kehilangan akar sejarahnya. Namun Xuanji tidak ragu, memutar gulungan untuk menghapus sebagian besar jejak leluhur dari keberadaan, membuat beberapa dari mereka benar-benar memudar. Feng Ziyun menatap dengan mata lebar. Dia sedang menulis ulang seluruh hukum dunia. Entitas bayangan yang mengintai sejak lama tersenyum, menyadari bahwa Xuanji telah menembus batas yang bahkan mereka tak pernah bayangkan. Di langit malam, bintang-bintang bergetar, menandakan bahwa nasib seluruh Tianyi kini tergantung pada satu anak muda yang menentang sejarah. Xuanji menatap ke horizon, gulungan biru berdenyut. "Jika sejarah ingin mengikat manusia, aku akan menulis ulang seluruhnya, dan tidak ada yang bisa menghentikanku." Keesokan harinya, Tianyi berubah menjadi dunia yang asing. Sungai yang dulu mengalir kini meluap, pegunungan runtuh, dan desa-desa kosong. Para klan berkumpul dalam panik, menyadari bahwa tindakan Xuanji telah menghapus sebagian besar sejarah leluhur mereka. Bai Lianhua berdiri di puncak menara klan, wajahnya pucat. Anak muda itu, dia telah melintasi batas yang bahkan para leluhur tak berani sentuh. Di ruang pusaka tersembunyi, Xuanji menatap gulungan biru yang berdenyut. Ia merasakan gelombang perubahan besar di dunia. Mo Yunhe menatap sahabatnya dengan khawatir. "Xuanji, kau telah menghapus banyak nama. Orang-orang mulai kehilangan ingatan tentang sejarah mereka sendiri." Xuanji tersenyum tipis. "Biarkan mereka kehilangan ingatan. Yang penting mereka bebas dari belenggu masa lalu."
Tiba-tiba, sebuah portal ungu terbuka di langit Tianyi. Dari dalamnya muncul sosok raksasa bercahaya gelap, lebih menakutkan dari semua manifestasi leluhur sebelumnya. Feng Ziyun muncul di samping Xuanji, wajahnya tegang. Xuanji, ini adalah pengawas sejarah. Dia datang untuk menilai konsekuensimu. Xuanji menatap sosok itu, gulungan biru berdenyut lebih terang. Kalau sejarah ingin mengekang manusia, aku siap menghadapi siapapun yang datang. Pengawas sejarah itu melangkah maju. Setiap langkahnya menghancurkan tanah dan pohon di sekitarnya. Aura kekuatannya membuat klan-klan gemetar ketakutan. Bai Lianhua berbisik pada pasukannya. Kita harus membantu Xuanji atau seluruh sejarah kita akan hilang selamanya. Namun Xuanji menggoyangkan kepala. Ini adalah jalanku. Mereka tidak akan mengekang manusia lagi. Mo Yunhe menahan nafas, menyadari bahwa Xuanji akan menghadapi pengawas sejarah sendirian. Sosok raksasa itu menyerang dengan kombinasi energi gelap dan cahaya emas yang menekan seluruh lembah Tianyi. Xuanji membuka mantra baru. Inversi Kronos Absolut memutarbalikkan aliran waktu di sekitarnya untuk menahan serangan. Gelombang energi biru dari gulungan bertabrakan dengan aura raksasa pengawas menciptakan ledakan yang mengguncang seluruh benua. Bai Lianhua dan pasukan klan menahan diri agar tidak terseret oleh energi dahsyat itu, menyadari bahwa mereka bukan ancaman bagi kekuatan Xuanji. Feng Ziyun memperingatkan, Xuanji, setiap kali kau menggunakan gulungan, dunia kehilangan sebagian dari dirinya. Hati-hati jangan sampai kau sendiri hilang dari sejarah. Xuanji menatap horizon, wajahnya tegas. Aku sadar risikonya. Tapi jika aku mundur sekarang, manusia akan tetap terikat oleh masa lalu yang mengekang mereka. Di langit malam, bintang-bintang bergetar, menandakan bahwa pengawasan sejarah telah dimulai, dan nasib seluruh Tianyi kini tergantung pada satu anak muda yang menentang leluhur. Langit Tianyi bergemuruh saat pengawas sejarah melangkah maju. Setiap gerakan kakinya mengguncang lembah dan sungai. Xuanji berdiri di tengah medan. Gulungan biru berdenyut lebih kuat dari sebelumnya, memancarkan cahaya yang menahan energi raksasa pengawas. Mo Yunhe menjerit, mencoba menenangkan warga desa yang panik. Xuanji, kau benar-benar menghadapi pengawas sejarah sendirian. Xuanji menatap sosok itu dengan dingin. Aku harus melakukannya. Jika tidak, seluruh umat manusia akan tetap terikat oleh sejarah yang mengekang. Feng Ziyun muncul di sampingnya, matanya serius. Xuanji, ini bukan sekadar pertarungan. Setiap gerakanmu bisa menghapus dunia selamanya. Pengawas sejarah menyerang, menebarkan gelombang energi yang menelan pegunungan dan memutar ruang di sekitarnya. Xuanji membuka mantra, inversi Kronos Supreme, memutarbalikkan aliran waktu, membuat beberapa serangan pengawas terhenti di udara. Bai Lianhua dan pasukan klan menatap dengan kagum dan cemas, menyadari bahwa mereka bukan ancaman bagi kekuatan Xuanji. Mo Yunhe menahan nafas. Jika dia gagal, sejarah dan seluruh dunia bisa hilang. Xuanji melangkah maju, meninggalkan jejak energi biru yang memutarbalikkan sebagian kekuatan pengawas dari eksistensi. Pengawas sejarah mengaum, tubuhnya bergetar hebat. Siapa kau yang berani menghapus sejarah para leluhur? Bukan keberanian, tapi kebutuhan. Manusia harus bebas. Jawab Xuanji dingin. Gelombang energi biru dan gelap bertabrakan, menciptakan ledakan yang menyinari seluruh Tianyi. Feng Ziyun menatap khawatir. Xuanji, jika kau terus, kau bisa hilang dari sejarah sendiri. Xuanji menutup mata sejenak, merasakan aliran sejarah berputar dan sebagian memudar. Aku sadar risikonya, tapi aku tak peduli. Pengawas sejarah menyerang lagi dengan kekuatan penuh, memutar ruang dan waktu di sekitarnya, membuat tanah, gunung, dan sungai hancur berantakan. Xuanji memutar gulungan, menghancurkan sebagian besar energi pengawas, menciptakan perisai temporal yang menahan serangan. Mo Yunhe menatap kagum. Dia benar-benar memanipulasi sejarah dan waktu. Di kejauhan, bayangan gelap yang mengintai tersenyum. Anak muda itu akhirnya menyentuh inti hukum sejarah. Xuanji menatap horizon, wajahnya tegas. Jika sejarah ingin mengikat manusia, aku akan menulis ulang seluruhnya, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Setelah pertarungan sengit dengan pengawas sejarah, Tianyi tetap berguncang, sungai-sungai berubah alur, pegunungan retak, dan desa-desa sebagian hancur.
Xuanji berdiri di tengah medan, gulungan biru berdenyut lebih kuat dari sebelumnya. Setiap cahaya yang keluar menahan kekuatan pengawas. Mo Yunhe menatap sahabatnya dengan tegang. Xuanji, setiap kali kau menggunakan kekuatan itu, dunia kehilangan sebagian dirinya. Xuanji tersenyum tipis. Biarkan mereka kehilangan sebagian sejarah. Yang penting manusia bebas dari belenggu masa lalu. Di langit, para leluhur sejati yang tersisa menatap Xuanji dengan campuran kemarahan dan kekaguman. Mereka mulai menyadari bahwa anak muda ini bukan lawan biasa. Bai Lianhua menunduk, menyadari bahwa taktik langsung tidak akan berhasil. Kita harus mencari cara lain untuk menghadapi anak ini. Feng Ziyun menatap Xuanji. Kau sudah melampaui batas para leluhur, tapi hati-hati, kekuatan ini bisa menghapus dirimu sendiri dari eksistensi. Xuanji menatap gulungan biru, matanya menyala penuh tekad. Jika aku harus hilang dari sejarah, lebih baik aku hilang dengan dunia yang baru kubuat. Tiba-tiba, portal lain terbuka di langit Tianyi. Dari dalamnya muncul sosok baru, lebih gelap dan berenergi liar daripada pengawas sejarah sebelumnya. Mo Yunhe menelan ludah. Xuanji, siapa dia? Kekuatan ini bahkan lebih kuat dari pengawas. Sosok itu tersenyum, matanya menatap Xuanji. Aku adalah penjaga sejarah kuno. Kau telah mengganggu hukum yang bahkan para dewa takut untuk sentuh. Xuanji menatap dingin, gulungan berdenyut lebih cepat. Kalau sejarah ingin mengikat manusia, aku siap menghadapi siapapun yang datang. Bai Lianhua menatap dengan tegang, menyadari bahwa klan-klan lain tidak akan mampu menahan kekuatan penjaga itu. Penjaga sejarah mulai menyerang, melepaskan gelombang energi yang mampu membalikan realitas di sekitarnya. Xuanji membuka mantra baru, memutar energi temporal untuk menahan serangan dan membekukan beberapa gelombang energi penjaga. Mo Yunhe menahan napas. Xuanji, ini kau benar-benar sedang menulis ulang hukum dunia. Feng Ziyun memperingatkan, kekuatan ini terlalu besar Xuanji. Setiap kesalahan bisa membuatmu hilang selamanya. Namun, Xuanji tetap melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan jejak energi biru yang mulai memutarbalikkan sebagian kekuatan penjaga sejarah. Di langit, cahaya biru gulungan dan energi gelap penjaga bertabrakan, menciptakan ledakan yang menerangi seluruh Tianyi. Bai Lianhua menyadari satu hal, jika dia menang, sejarah seluruh benua akan berubah selamanya. Xuanji menatap horizon, wajahnya tegas. Kalau sejarah ingin mengekang manusia, aku akan menulis ulang seluruhnya. Dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Langit Tianyi berubah menjadi pusaran cahaya biru dan gelap saat Xuanji dan penjaga sejarah kuno saling berhadapan. Bai Lianhua berdiri di puncak menara klan, matanya melebar melihat kehancuran yang terjadi di lembah. Jika Xuanji kalah, seluruh sejarah akan musnah. Xuanji menatap gulungan biru di tangannya, merasakan getaran kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mo Yunhe menatap sahabatnya dengan cemas. Xuanji, kekuatan itu terlalu besar. Jangan terlalu memaksakan diri. Xuanji menatap penjaga sejarah dengan dingin. Aku tidak akan mundur. Jika sejarah mengekang manusia, aku akan menulis ulang seluruhnya. Penjaga sejarah kuno mengangkat tangan. Gelombang energi yang mampu memutarbalikkan realitas menghantam Xuanji. Xuanji membuka mantra baru, menggabungkan energi gulungan dengan manipulasi waktu tingkat lanjut, menciptakan perisai temporal yang menahan serangan. Feng Ziyun muncul di sampingnya menatap serius. Xuanji, kekuatan ini bisa menghapus dirimu dari eksistensi jika kau lalai. Namun Xuanji mengangguk, matanya menyala penuh tekad. Aku siap. Jika aku harus hilang, lebih baik hilang dengan dunia baru yang kubuat. Bai Lianhua mengerutkan kening, menyadari bahwa pertempuran ini bukan sekadar fisik, tapi pertarungan hukum alam dan sejarah itu sendiri. Penjaga sejarah menyerang lagi, menciptakan pusaran energi gelap yang menelan desa-desa dan hutan di sekitarnya. Xuanji melangkah maju, setiap langkahnya meninggalkan jejak energi biru yang mulai memutarbalikkan sebagian kekuatan penjaga. Mo Yunhe menahan napas. Xuanji, kau benar-benar sedang menulis ulang hukum dunia. Cahaya biru, gulungan, dan energi gelap penjaga bertabrakan, menghasilkan ledakan yang mengguncang seluruh benua Tianyi. Para klan menyadari bahwa Xuanji bukan ancaman biasa. Ia kini menjadi simbol revolusi sejarah yang belum pernah ada. Penjaga sejarah mengaum, tubuhnya bergetar hebat.
siapa kau yang berani menghapus hukum sejarah? Bukan keberanian, tapi kebutuhan. Manusia harus bebas. Jawab Xuanji dengan tenang, menyalurkan seluruh kekuatan gulungan. Feng Jiun memperingatkan. Xuanji, setiap gerakanmu mengubah dunia secara permanen. Jangan sampai kau kehilangan dirimu sendiri. Xuanji menutup mata sejenak, merasakan aliran sejarah memudar sebagian. Aku sadar risikonya, tapi aku tak peduli. Dengan satu gerakan besar, Xuanji memutar gulungan dan menghancurkan sebagian besar energi penjaga, menciptakan ledakan cahaya yang menerangi seluruh Tianyi. Bai Lianhua menunduk, menyadari bahwa sejarah dunia kini berada di tangan satu anak muda yang menentang semua leluhur. Ledakan cahaya biru dari gulungan Xuanji menghancurkan sebagian besar energi penjaga sejarah kuno, meninggalkan langit Tianyi dengan cahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bai Lianhua menunduk di menara klan, wajahnya pucat. Anak muda itu, dia telah menulis ulang sejarah seluruh benua. Di ruang pusaka tersembunyi, Xuanji menatap gulungan biru, merasakan gelombang perubahan besar di seluruh Tianyi. Mo Yunhe menatapnya, cemas. Xuanji, dunia telah berubah. Beberapa orang bahkan kehilangan ingatan tentang sejarah mereka sendiri. Xuanji tersenyum tipis. Biarkan mereka kehilangan sebagian ingatan, yang penting mereka bebas dari belenggu masa lalu. Di langit, bayangan gelap yang mengintai sejak lama mulai bergerak, tertarik oleh gelombang energi baru yang diciptakan Xuanji. Feng Ziun menatap serius. Xuanji, ada sesuatu yang lebih tua dari para leluhur dan pengawas sejarah. Mereka kini menyadari perubahan yang kau buat. Bai Lianhua menyadari bahwa klan-klan lain juga mulai panik. Jika anak ini terus, seluruh tatanan dunia akan runtuh. Di lembah Tianyi, desa-desa yang hancur mulai menunjukkan efek aneh. Beberapa orang muncul tanpa ingatan sama sekali, seakan sejarah mereka dihapus. Xuanji menatap itu semua, matanya penuh tekad. Ini baru permulaan. Jika sejarah ingin mengekang manusia, aku akan menulis ulang seluruhnya. Mo Yunhe menahan nafas. Kau harus berhati-hati. Kekuatan ini bisa menarik perhatian entitas yang bahkan aku sendiri takut. Tiba-tiba, portal ungu terbuka di langit. Dari dalamnya muncul sosok besar bercahaya gelap. Aura kekuatannya lebih liar daripada semua yang pernah Xuanji hadapi. Sosok itu menatap Xuanji. Aku adalah asal sejarah, inti dari seluruh hukum alam. Kau telah menantang takdir yang bahkan para dewa tak berani sentuh. Xuanji menatap dingin. Kalau sejarah ingin mengekang manusia, aku akan menulis ulang seluruhnya. Aku tak akan mundur. Bai Lianhua menelan ludah, menyadari bahwa musuh baru ini jauh lebih kuat daripada para leluhur dan penjaga sebelumnya. Feng Jiun menepuk bahu Xuanji. Anak muda, ini bukan hanya tentang menghapus nama leluhur. Kau sedang menantang inti seluruh hukum dunia. Xuanji mengangguk, gulungan biru berdenyut lebih cepat, menyiapkan energi temporal untuk menghadapi asal sejarah. Mo Yunhe menatapnya tegang. Jika kau gagal, bukan hanya sejarah yang hilang, tapi kau sendiri bisa ikut musnah. Namun, Xuanji tersenyum tipis. Kalau harus hilang, lebih baik hilang dengan dunia baru yang kubuat. Di langit Tianyi, cahaya biru gulungan dan aura gelap. Asal sejarah bertabrakan, menandai dimulainya fase baru konflik yang akan menentukan nasib seluruh benua. Langit Tianyi berubah menjadi pusaran cahaya biru dan gelap yang menakutkan, saat Xuanji dan asal sejarah saling menatap di puncak gunung yang hancur. Bai Lianhua menunduk di menara klan, wajahnya pucat. Anak muda itu, dia menantang inti seluruh hukum dunia. Mo Yunhe menggenggam tangan Xuanji. Xuanji, ini pertarungan terakhir. Kau harus berhati-hati atau semuanya akan hilang. Xuanji menatap gulungan biru yang berdenyut kencang, matanya menyala penuh tekad. Jika sejarah ingin mengekang manusia, aku akan menulis ulang seluruhnya. Aku tak akan mundur. Asal sejarah mengangkat tangan, gelombang energi yang mampu membalikkan eksistensi seluruh benua meluncur ke arah Xuanji. Xuanji membuka mantra terakhirnya, memutar energi temporal hingga ruang di sekitarnya melambat secara drastis. Setiap serangan asal sejarah terhenti di udara. Feng Ziun muncul di sampingnya menatap serius. Xuanji, kekuatan ini bisa menghapusmu dari eksistensi jika kau lalai. Namun Xuanji menatap horizon.
Jika aku harus hilang, lebih baik hilang dengan dunia baru yang kubuat. Mo Yunhee menahan napas, menyadari bahwa Xuanji akan menghadapi inti sejarah sendirian. Asal sejarah mengaum, tubuhnya bergetar hebat. Siapa kau yang berani menulis ulang takdir seluruh alam? Bukan keberanian, tapi kebutuhan. Manusia harus bebas. Jawab Xuanji dingin, menyalurkan seluruh kekuatan gulungan biru. Gelombang energi biru dan gelap bertabrakan, menciptakan ledakan dahsyat yang menghancurkan pegunungan dan memutar sungai-sungai. Para klan menatap dari jauh, kagum sekaligus ketakutan. Xuanji bukan hanya menghapus nama leluhur, tapi menulis ulang hukum seluruh dunia. Asal sejarah menyerang lagi dengan kekuatan penuh, menciptakan pusaran realitas yang menelan desa-desa dan hutan di sekitarnya. Xuanji melangkah maju, meninggalkan jejak energi biru yang memutarbalikkan sebagian besar kekuatan asal sejarah. Bai Lianhua terdiam, menyadari bahwa pertarungan ini bukan sekadar fisik, tapi revolusi hukum alam dan sejarah itu sendiri. Feng Ziyun memperingatkan, Xuanji, setiap gerakanmu mengubah dunia secara permanen. Hati-hati jangan sampai kau kehilangan dirimu sendiri. Xuanji menutup mata sejenak, merasakan aliran sejarah memudar sebagian. Aku sadar risikonya, tapi aku tak peduli. Dengan satu gerakan besar, Xuanji memutar gulungan, memusatkan seluruh energi temporalnya, dan menghancurkan sebagian besar inti kekuatan asal sejarah. Ledakan cahaya biru menyinari seluruh Tianyi, menghapus sebagian besar energi kuno yang mengekang dunia, dan membentuk ulang sejarah sesuai kehendak manusia. Saat debu dan gelombang energi mereda, Xuanji berdiri tegak, gulungan biru masih berdenyut, menandakan bahwa dunia baru kini tercipta. Mo Yunhee menatap sahabatnya dengan kagum. Xuanji, kau berhasil, sejarah kini milik manusia. Bai Lianhua menunduk dalam kekalahan. Jika ini terus, dunia akan berubah selamanya. Anak muda itu, dia telah melampaui semua leluhur. Feng Ziyun tersenyum tipis. Xuanji, kau bukan sekadar anak muda. Kau adalah penulis ulang sejarah, pembawa kebebasan bagi manusia. Di langit Tianyi, bintang-bintang bersinar lebih terang, menandakan era baru dimulai, bebas dari belenggu leluhur dan hukum kuno. Xuanji menatap horizon, wajahnya penuh tekad. Jika sejarah ingin mengekang manusia, maka biarlah aku menulis ulang seluruhnya. Dunia baru ini adalah milik kita. Dan dengan itu, kisah Xuanji menutup babak terakhirnya. Dari anak muda yang menolak restu leluhur hingga menjadi penulis sejarah baru, pembebas manusia dari belenggu masa lalu.